Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang belajar Laravel dengan menggunakan website bootcamp.laravel.com. Oke, kita ikuti tutorial dari website resminya Laravel ini ya. Kita akan membuat Laravel dengan front end-nya menggunakan Blade-nya. Oke, jadi sebelumnya harus sudah install Composer, terus menggunakan web server lokal seperti SAMPP atau pakai Laragon ya. Dalam hal ini saya menggunakan Laragon. So, ya, untuk yang Laravel versi terbaru kan membutuhkan PHP 8 ya, 8.1. Nah, ini saya mau ganti versi dulu menggunakan 8.1. Setelah itu patch-nya saya add dulu, saya start. Oke, setelah itu kita buat projectnya di depan sini. Kita cek dulu ya PHP main.v. Oke, sudah PHP 8. Selanjutnya ini kita install project Laravelnya ya. Nah, ini untuk nama projectnya Chirper ya. Ini teman-teman bisa ganti terserah nama projectnya. Nah, ini kita ikuti saja, tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, setelah selesai instalasi kita dulu. Nah, kita masuk ke foldernya ya, cd Chirper. Oke, setelah itu kita bisa ini kan cd Chirper. Setelah itu php artisan serve, atau bisa kita cek versi Laravelnya, php artisan -v. Nah, ini Laravelnya menggunakan 10.13 ya. Oke, kita jalankan php artisan serve. Oke ya, jalan di port 8000. Kita buka. Oke, seperti ini ya tampilannya. Selanjutnya ini udah sama. Setelah itu suruh menjalankan ini ya. Ini untuk install Laravel Bridge-nya ya. Oke, kita Ctrl C dulu. Nah, ini diinstal Laravel Bridge dalam dev. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah itu kita ini untuk inisiasi Laravel Bridge-nya ya, menggunakan Blade. Jadi pilihannya bisa Blade, bisa pakai React.js, bisa pakai Vue.js. Oke, kita paste. Oke, setelah instalasi selesai, nah ini udah menggunakan Vite ya. Jadi Laravel Bridge itu membuatkan scaffolding atau boilerplate. Oke, kita masuk ke VS Code-nya. Sini disuruh run ini ya, npm run dev. Oke, yang tadi kita jalankan artisan serve. Oke ya, run dev-nya kita jalanin di terminal sini aja, VS Code. Nah, udah ya. Kita ini coba refresh. Nah, ini jadi sekarang ada login sama registernya ya. Oke, setelah itu suruh migrate. Kita lihat dulu di settingan env-nya. Nah, jadi di env itu nama database-nya ini Laravel. Ini menggunakan MySQL ya. Oke, kita buka ini terminal baru. Kita migrate.
Nah, ini karena saya belum mempunyai database Laravel ya. Ini mau dibuatkan atau enggak? Nah, kita jawab yes saja. Nah, dibuatkan nama database dengan nama Laravel. Dan ini yang tabel-tabelnya. Jadi kita udah bisa register sekarang. Kita coba register ya. Oke. Nah, ini passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, nah ini udah register, udah bisa. Kita logout, coba login pakai email sama lagi. Nah, udah berhasil ya. Jadi tahap ini selesai, kita lanjut tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini kita disuruh membuat model migration sama controller. Nah, ini pakai PHP Artisan, make model, -m ini untuk menambahkan migrationnya, -rc ini controllernya pakai resource-nya dengan nama chirp. Oke, kita copy, kita paste. Nah, ini dibuatkan 3 kan, di model chirp ini modelnya, setelah itu migrationnya, ini namanya create migrate chirp label, setelah itu controllernya ini chirp controller, kita Ctrl P, chirp controller kita intip ya. Nah, ini udah dibuatkan. Nah, ini udah ada resource-nya ya, ada index, create, store, show, edit, update, CROD lah, standar CROD. Oke, Ctrl W. Selanjutnya yaitu ini di routing, jadi di bagian webnya kita buat route baru, Ctrl P, web. Nah, ini kan yang bawaan dari Laravel Bridge tadi. Ini dashboard menggunakan middleware out sama verified. Oke, ini kita menambahkan route resource. Jadi only index sama store aja ya. Middleware-nya out sama verified. Oke, bawahnya sini, enter. Oh ya, yang verified ini belum diaktifkan ya. Jadi ketika kita daftar kan langsung otomatis verified. Nah, di sini nanti kita bisa membuat verified. Nah, ini email verification. Kita klik aja. Jadi untuk mengaktifkan verified, jadi di model usernya harus ini implement must verify email. Oke, kita buka user. Nah, ini kita uncomment, kita copy. Nah, di sini implement must verify. Setelah itu bawahnya sudah. Oke, kita coba lagi register. Kita register pakai email asal aja. Nah, ini untuk mail, karena Mailpit ya, harusnya kita setting env-nya ini. Nah, ini defaultnya kan masih pakai Mailpit. Nah, ini kita ganti, kalau punya Mailtrap pakai Mailtrap. Kita coba login Mailtrap dulu ya.
kita buat email baru. Atau pakai yang my inbox itu tadi juga boleh. Kita lihat di sininya SMTP-nya. Diganti Laravel. Ini ya nama hostnya ya. Kita copy, paste di sini. Portnya 2525. Username ini copy. Atau ini copy semua aja. Dari mailer sampai encryption ya. Paste. Nah. Oke, Ctrl S. Ya, kita coba lagi register. Nah, ini udah auto refresh sendiri ya. Register. Oh, sudah kepakai, tadi udah kedaftar ya. Kita ganti yang kasih biar beda. Nah, sekarang kan nggak langsung aktif ya, ada sini ya verification-nya. Nah, kita lihat di mail trap-nya. Nah, ini udah ada ini verify address. Nah, ini kita harus verify dulu. Nah, setelah verify baru kita bisa login lagi. Oke tadi. Atau dari sinilah. Nah, ini udah auto itu ya, login ya. Belum ternyata. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Nah, ini udah bisa ya. Jadi ketika daftar nggak langsung aktif, harus verify dulu. Atau mungkin kita lihat yang di database-nya ya. Di nama Laravel, di users. Nah, ini yang okok tadi itu, oke itu. Nah, ini kan ada verified add ya. Kalau yang sebelum 2 ini tadi kan nggak pakai verified, jadi auto langsung masuk gitu. Nah, sekarang yang verified-nya diaktifin, jadi ada ininya. Oke, kita lanjut tahap selanjutnya. Nah, ini di web tadi. Nah, di web itu tadi kan nambah ini ya. Jangan lupa untuk ini controllernya diimport ya. Ini kan belum ada. Nah, ini kan di use ini chip controller. Ini karena saya pakai itu ya apa extension, jadi bisa kontrol spasi aja ini di sini, tinggal bisa langsung klik. Nah, ini muncul nih langsung. Oke ya, selanjutnya. Nah, ini di controllernya di bagian index kita buat responnya hello world. Nah, oke, kita Ctrl P, chip controller. Nah, di bagian index ini kita return respon. Di respon tulisan biasa sih, hello gitu. Nah, ini di atas ini kan function mengembalikan respon ya, returnnya. Kita respon. Nah, ambil yang dari ini ya, Illuminate HTTP. Nih di sini. Ctrl S.
Oke, kita cek. Kalau sini slash chirp, chip controller doesn't exist. Salah. Ini ya, typo ya di sini ya. Controller roller. Oke, Ctrl S lagi. Nah, ini sudah membalikan hello ya. Oke, setelah itu sekarang yang responnya membalikan ganti view. Jadi pakai view. Oke, kita ganti. Jadi indeks ini udah enggak mengembalikan respon lagi. Jadi viewnya ini ya, illuminate view. Nah, ini udah ke impor. Nah, ini yang respon nggak kepake, hapus saja. Terus ini karena sini mengharapkan returnnya view dan di sini masih respon ya, makanya ada merah-merah ini. Nah, ini harus ganti returnnya view. Ini viewnya chip index. Oke. Dot index. Jadi di sini tuh ngambilnya dari, nanti harus membuat di sini view. Oh, bukan yang sini, di resource view. Nah, di sini harus membuat itu folder baru namanya chip. Setelah itu index.blade.php. Kita coba aja. Nah, ini kan benar, di resource view chip index.blade.php. Diisikan isi filenya ini. Oke, dari sini kita klik kanan aja, new file, membuat folder namanya chirps. Setelah itu filenya /index.blade.php, enter. Oke, kita pastekan ya, sama ya aja. Oke, setelah itu di bagian navigation menunya kita tambahkan navlink ini. Oh ya, untuk yang kayak gini-gini ini apa ya, di sini namanya apa, komponen. Nah, ini bisa klik aja, kontrol klik. Nah, ini kan masuk ke komponen. Oke, kontrol P, kontrol W, ini masuk ke navigation.blade, kontrol P, navigation.blade. Oke, tambahkan ini bawahnya navlink ini. Nah, ini tuh nambahkan yang nanti di sini ketika masuk dashboard. Nah, ini kan dashboard. Nah, ini udah ada tambahan chips. Nah, ini ketika mobile version ya, responsive, biar ada chipsnya juga. Ini kan kalau kita versi mobile, coba kita kecilkan lagi. Nah, ini kan masih dashboard aja ya. Nah, kita yang X responsive tadi, ini di bawahnya sini kita paste. Nah, sekarang harusnya ada itunya juga, chipsnya ini. Yang tadi kan belum ada. Oh, tadi belum, coba control Z ya, control S. Nah, ini kan cuma dashboard aja ya, control V. Oke, kita coba masuk ke sini. Nah, ini chip.index not found. Nah, berarti ini kita salah ya, harusnya ada S-nya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini kan CHIRPS. Jadi ini kan nama folder, terus setelah itu ini nama filenya. Berarti ini di bagian controller.
controller. Nah ini di sini nih typo kurang S. Jadi kalau ada error tuh tenang aja, tinggal dilihat ininya, pesan errornya. Nah ini udah ya. Oke. Nah ini ada update lagi di bagian store. Nah store ini menerima ketika kita update di sini, ngeklik di sini, masuknya di store ini nanti. Method post. Oke, di store ini divalidasi message-nya. Setelah itu dia membuat chirps kayak status itulah. Oke, kita update. Ctrl V. Oh ini di bawahnya ya, store sini. Jadi store-nya mengembalikan redirect response. Ini ya, illuminate http. Di sini kita ini copy aja, validate sampai bawah. Jadi yang masuk itu status yang mau dimasukkan sini tadi itu. Mana tadi? Nah yang diketikkan di sini itu statusnya divalidasi. Jadi required, jadi harus ada, dan tipenya string, maksimal 255. Oke, setelah itu ini kan user chip, berarti di model user itu mengharapkan function chips buat itunya apa, has many atau belongs to nya. Kita scroll lagi. Nah ini relationship-nya ya. Nah ini kan ngebuat function chips has many. Jadi setiap user itu bisa mempunyai banyak chips atau status gitu, atau tweet bisa jadi gitu. Oke, kita edit, Ctrl P, users. Nah ini yang model ini. Oke, kita buat functionnya, public function, namanya chips, terus ininya has many. Jadi model di sini model user ini ya, has many, mempunyai banyak, isi model chipsnya. Ini model chip kelas. Oke, kayak koma. Ini kan fungsinya mengembalikan has many. Has many. Ini has many-nya dari relation has many. Udah sama. Ini kurang return. Oke, merah-merahnya udah hilang. Ini jangan lupa di import ya. Ini tadi udah auto import punya saya. Oke, selanjutnya di model chipsnya dimasukkan labelnya message ya, biar bisa input message chips model. Nah, bawahnya ini kita buat protected label message biar bisa assign mas assign. Nah setelah itu untuk tabelnya, untuk buat migration modelnya kita update ya di sini ya. Ctrl P, chips. Nah ini yang buat nanti di migrate. Jadi dari tabel chips ini nanti kan membuat tabel dengan nama chips. Setelah itu ada ID-nya standar. Setelah itu punya foreign ID ini, user ID. User ID ini mengacu dari user tadi itu. Nah ini cascade on delete ya. Jadi kalau usernya di delete, nanti status-statusnya juga ikut ke delete.
Setelah itu ngebuat tabel tipe string untuk menampung message-nya. Oke, cukup simple ya. Setelah itu di migrate. Udah, ini udah ke migrate ya. Kita lihat di sini lah. Nah, ini kan belum ada ya chips. Kita refresh, harusnya ada. Nah, ini chips. Strukturnya kita cek. Nah, ini user ID. Foreign ID-nya untuk ke user tadi. Ada message created at, updated at. Oke. Testing. Oh, ini kita buat status, mencoba membuat status tes itu. Nah, ini udah masuk ya, cuma belum, karena kita belum menampilkan jadi enggak tampil. Bisa dicek, ini kan disuruh ngecek pakai Tinker. Kita coba ikuti aja, kita cek pakai Tinker. Nah, ini udah masuk ke Tinkernya. Setelah itu kita panggil ini model chips, isinya ada semuanya ya, chips all. Class chip not found. Sini harusnya. Topik kita pakai itunya ya, pakai ini app modelnya ini, pakai namespace nya. Nah, harus pakai namespace. Oke ya, ini user ID-nya 3, si oke tadi itu. Nah, ini ngeposting status atau tweet dengan isian tes itu. Oke ya, pokoknya udah masuk lah. Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan buat statusnya tadi ya. Jadi yang di indeksnya di edit lagi. Jadi ini ngelempar ini ya, variabel nama chips, isinya itu dari chips ngebawa user. Nah, ini dari postingan yang paling terbaru. Oke, kita edit. Nah, ini bagian view-nya ini. Jadi setelah ini nama filenya kita koma, setelah itu array, enter, nama variabel chips, pakai s ya, sama chips. Oke, setelah itu kelas chipnya jangan lupa diimpor. Ini diimpor chip. Nah, itu with ini bawa relation ya, relationnya user. Setelah itu diurutkan berdasarkan dari yang terakhir, target. Oke, ini kita lihat ada error apa ini. Expecting titik koma, aku boleh pakai titik koma. Oke ya, ini chipnya diimpor di atas ini sudah. Setelah itu dari model chips itu kita belum membuat relation user ya. Kita Ctrl P, chip. Nah, di sini kan belum ada relationnya dari chip ke usernya. Kita buat public function, namanya user. Nah, chip ini kayak status ya, jadi statusnya ini belongs to user. Nah, ini udah ini.
return. Kita scroll di sini lah. Nah ini kan bener kan, ngebuat function user ininya returnnya belongs to, and this belongs to user class. Di $this belongs to model user. Jangan lupa model usernya diimport user class. Sini belongs to, ini belongs to nya sudah, model usernya ini belum ke importnya. Oke, kontrol ini. Oh, karena sama-sama di model nggak usah diimport, nggak masalah sih, namespace nya kan sama. Yang di user tadi chipnya juga karena di satu namespace yang sama, jadi nggak diimport, nggak masalah. Oke, setelah itu view-nya diupdate. Ini buat nampilin statusnya tadi atau chipnya di bagian view. Control P, index.blade.php tadi. Nah di bawah form ini kita pastekan. Nah kita refresh, atau udah auto refresh harusnya. Nah ini statusnya tadi munculnya. Nah ini langsung muncul. Kita ganti login sebagai Fardan lah. Wah ini dia minta verifikasi, karena tadi belum verifikasi. Kita aktifkan, kita buka mail trap lagi. Nah ini yang Fardan belum verifikasi ya. Verification add-nya tadi kan nggak ada. Wah ini kenapa ini? Kita buat yang baru lagi. Ya, harusnya ada email baru lagi. Oke. Forbidden ya. Untuk ini kita copy. Kita buka yang di sini. Oke, udah bisa masuk ya. Nah ini status dari oke tadi, oke. 6. Nah ini seluruh status muncul di sini ya. Oke, udah bisa. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah ini ke tahap ke update ya. Tadi kan create udah, terus CRUD, R-nya apa, read-nya udah menampilkan ini. Create-nya kan ketika kita buat status ini, read-nya menampilkan ini. Sekarang CRU, U-nya update ya. Ini karena indeks metodenya hanya indeks sama store, kita tambahkan buat edit sama update-nya. Kita masuk, kita close semua dulu. Control P, web. Nah ini indeks sama store-nya kita tambahin, edit sama update. Setelah itu kita masuk ke chip controller. Nah ini di bagian store udah, nah tinggal yang diedit sama update ini ya. Nah ini untuk yang index.blade.php nya kita tambahkan lagi. Ini di sini di bawah small, kita copy.
X. Bawahnya ini ya. Jadi ini ngelihat ini ya, created add-nya apakah sama dengan updated add. Nah kalau sama, yang edited ini nggak ditampilkan. Unless itu kayak if ini tidak sama dengan gini ya. Ini kan X itu equal ya. Jadi kalau tidak sama dengan, nah ini baru ditampilkan. Jadi kalau updated add-nya itu beda sama created add-nya, tulisan edited-nya ini tuh muncul. Nah ini bawahnya kita copy juga. Bawahnya div. Nah ini untuk ngecek out usernya ya. Jika yang punya status itu user yang sedang login, nah dia bisa ngedit yang bagian ini. Editnya ini bisa muncul. Oke, setelah itu kita ngebuat form untuk edit.blade.php. Kita copy semuanya. Ctrl B. Nah di dalam chips ini kita buat satu file lagi, edit.blade.php, paste. Oke, setelah itu controllernya yang bagian edit membalikan view ya, dengan lempar variabel chirp dari ini ya, variabel chirp. Variabel chirp ini ngambil dari ininya ya, apa nanti di parameternya itu. Nah ini harus di autorest yang bisa mengupdate ya. Oke, kita copy di controller bagian edit, ini membalikan view. Oke, chip edit udah ini. Oke, bagian update nya juga kita update. Nah, ini juga di autorest ya, autorest update. Nah ini untuk message-nya divalidasi, required string dan maksimal 255. Nah ini returnnya kan redirect ya, berarti di sininya redirect respond. Nah ini ngebuat authorization, kan tadi ini ya authorization update, authorization update juga yang di sini. Oh ya update, dua-duanya update. Nah ini kita buat, kita exit dulu linkernya tadi. Nah ini udah kebuat ya di app policies di jerpolicy.php. Kita kontrol klik saja, masuk. Nah ini tinggal return this chip user is user. Jadi di bagian function yang mau kita pakai ini tadi ya, autorest-nya kan ini di update harus itu. Nah ini kan ada view create update. Nah di update nya ini, jadi ini kayak di portal gitu ya, jadi harus yang user baru bisa ngupdate kayak yang ini ya. Nah ini kan usernya Fardan ya, cuma bisa ngupdate statusnya Fardan ini, statusnya Okop nggak bisa. Nah kayak di sini kan editnya muncul, yang di sini kan nggak muncul editnya.
ketika diklik edit pun juga masuk ke sininya, hanya ini. Nah ini kalau kita ini kan pakai ini ya, apa, ID ya, status yang pertama tes tadi kan pasti ID-nya 1. Kalau kita tahu ID-nya, kita gini enter gitu. Nah ini kan auto res, soalnya kan di portal ini tadi. Nah ini ngeceknya gitu. Jadi kalau nggak di portal itu, kalau kita tahu ID-nya bisa masuk gitu. Oke, selanjutnya next. Ini buat delete ya. Nambahkan satu metode destroy. Di web. Di controller destroy. Nah, ini mirip saya kayak update tadi ya. Tinggal langsung delete itu. Ini bagian destroy. Ini kan returnnya redirect ya, kita sini redirect respon. Di authorization bagian delete dikasih kayak gini juga. Jadi walaupun tahu ID-nya berapa gitu, kalau bukan statusnya sendiri dia nggak bisa delete. Ini bagian delete. Nah itu di bagian view-nya kita tambahkan ini kan buat delete ya. Kalau untuk saat ini kan kita cek di sini. Nah ini kan cuma ada edit ya, kita tambahkan bawahnya itu delete. Nah ini Ctrl V index, di bawahnya edit. Nah di bawahnya edit ini ya. Nah ini menggunakan form, metodenya post, terus rootnya destroy, jadi ngarah ke root yang ini ya. Oh ini bawaan pakai resource ya, jadi nanti masuknya ke ini controller destroy ini. Nah ini pakai CSRF buat pengamannya, metodenya delete. Setelah itu ngebawa variabel ini chips, ini ID berapa yang mau di delete gitu ya. Ini kita lihat, nah, sudah ada delete. Oh ya kita tes ya, kita edit, kita save. Oke, berjalan lancar. Kita coba delete. Oke, hilang. Oke ya, CRUD nya udah beres lah. Ini suruh dites. Oke, udah. Setelah itu ini ngebuat notification event ya. Jadi ini notifnya itu, oh ketika ada tweet, nah itu masuk ke email gitu. Tahap terakhir. Oke, kita ikuti. Ini filenya di sini, app notification new chirp.php. Oke, setelah itu di bagian construct-nya kita definisikan chirp-nya.
lupa ini diimport. Setelah itu yang untuk ke emailnya, dikirim emailnya. Nah ini ngebawa subjeknya new chip form. Jadi ada status baru dari ini, ngambil username nya. Setelah itu ini isi pesannya ya, greetingnya. Oke, kita copy aja. Ini bagian mailnya. Yang dua ini kita ini str nya jangan lupa diimport. Udah banyak, kita lihat yang di sini pakai ini ya, support str. Chipnya udah dashboardnya udah ke import semua. Ini setelah itu kita buat eventnya. Oke, ini kebuat filenya. Nah itu ini langsung konstruknya diinjek tadi kayak tadi juga. Jangan lupa chipnya diimport. Ini buat ngedispatch eventnya ya. Jadi di bagian model chipnya kita import dulu event tadi lo, chip create event dari ini ya, diimport. Setelah itu membuat ini dispatch eventnya. Setelah itu membuat event listener-nya. Ini file yang kebuat. Setelah itu ini implement short QUI. Di handle nya kita handle ini. Oke, ini copy aja. Ya, implement short QUI itu di handle nya. Nah ini user kita import, where not id nya tidak sama dengan yang id nya tidak di yang user id itu. Nah setelah itu dikasihkan email ini chipnya, event chipnya. Oke, setelah itu di event di provider ini kita daftarkan eventnya ya. Ctrl P, event service provider. Ini kita import dulu. Ini chip create sama send chip create notification. Nah di listen ini kita masukin ini sini ya, di atasnya nih ya. Nah ini yang ngirim email ketika registrasi tadi ya, kan harus verifikasi itu eventnya udah didaftarkan di sini. Nah ini ketika tweetnya kebuat atau statusnya kebuat, nanti ngirim email. Oke, kita buat ya, udah selesai. Kita buat status. Ini Fardan membuat status.
ini sambil nunggu kekirim emailnya ini, baru kalau emailnya kekirim statusnya kebuat. Mungkin bisa pakai itu ya, apa, queue listen gitu biar berjalan di background. Kita lihat ini di mail trapnya. Nah, ini si Okok ini dapat email ya, Fardan membuat status itu. Si Okok 1 ini juga dapat email. Jadi emailnya itu dikirim ke semua user selain yang ngebuat status. Oke, kita coba login Okok yang ini aja. Okok ini belum itu tadi, belum apa, verify. Ini si Okok 1 membuat status. Nah, nanti si Okok sama si Fardan itu dapat email. Ini karena ngirim 2 email, loadingnya nunggu email terkirim dua-duanya. Ini email terkirim baru ini selesai ya. Nah, ini si Okok dapat pemberitahuan, si Fardan juga dapat pemberitahuan. Oke, nah ini udah selesai nih, tinggal deploy kalau mau di deploy. Oke ya, cukup sekian, lumayan lama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.